Terima
ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku? Satu belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah." Di situ ada 6 pelayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2 bulu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepadaku kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencapai yang telah mencari anggur itu, dan dia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayannya yang mencedok air itu mengetahuinya. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang dengan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang tua itu, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itulah dia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Mama Ani, Desi dan Ibu, om-om, tante-tante, adik-adik, keluarga besar, teman-teman yang terkasih. Catatan pertama, kita atur warisan dulu. Atur warisan dalam pengertian suami yang jauh dari istri, ayo bangun dan di samping. Si jalan sekarang pedang kemudian ada dari di samping. Ibu istri, ya, dan bercerai sebelum bercerai duduk di samping. Suami di mana? Di anaknya. Bapak-bapak percaya kamu harus ikut dan Yesus lihat di mana kamu menyatakan kepada kedua, tapi lebih kepada Tuhan bahwa kamu akan setia satu sama lain sampai kekal dalam perayaan suci. Tuhan memberimu hadiah yang besar dari pesta yang Bapak Mama sederhana. Pertama, kamu dua didampingi oleh Bapak Mama Ani yang sangat sibuk dalam tugas, yang sudah punya banyak kegiatan rohani bersama keluarga-keluarga baru yang lain, tetapi hari ini mereka ada di samping Tuhan.
Mereka berdua adalah wakil gereja. Katekis pertama saudara Imam dan petugas-petugas lain untuk menghantarmu pada penghayatan kehidupan yang benar. Mengapa? Karena dalam bacaan pertama surat 1 Paulus kepada jemaat di Efesus ada peringatan yang merupakan undangan. Hai istri, tunduk pada suami. Hai suami, sayangilah istri seperti dirimu sendiri. Karena suami hidup suci. Para ahli mengatakan hal ini ditulis karena ada sesuatu. Misalnya dulu bapak ada masih masakan dulu kan pacaran ada tulis surat. Jadi kalau sudah ini orang berbantu dia tulis surat. Isinya kerinduan dan sama lagi dalam surat 1 Paulus kepada jemaat di Efesus. Bisa jadi pertama kali istri-istri tidak tunduk pada suami. Bisa jadi suami-suami tidak satu pada istri. Dan karena itu dan Yesus hadiah besar kedua yang Tuhan anugerahkan pada hari perkawinan adalah undangan suci yang disampaikan Santo Paulus kepada jemaat di Efesus waktu itu. Tetapi ini kalau kita mendengar kembali, membaca kembali surat itu, seolah-olah pesan itu ditujukan kepada kamu. Dan sendiri Bapak harus melakukan hal yang sama bersama mamanya. Jangan otomatis angkat dan pulang musuhnya. Eli dan pulang musuhnya. Harus dan pulang musuhnya. Jadi akan terlambat mereka musuhnya. Itu orang dari itu datang tidak ada yang lain. Baik, jadi tetapi surat Santo Paulus ditujukan kepada orang di Efesus bukan sekedar menulis. Ada yang menampar belakang, yaitu istri berpengalaman besar dari para suami. Ini yang diawaskan oleh Santo Paulus. Lalu yang kedua, suami sibuk dan memiliki perlakuan kepada istri. Suami sibuk dan berlaku kepada istri. Maka kehadiran Bapa Ali dan Iman itu akan memberi satu ketenangan. Bapa Ali dalam penjelasan detail keuangan kita tunjang penyelidikan dan semua yang kita alami, semua yang kita ikuti sebagai proses bukan hanya sekedar diiakan, tapi ada hal penting yang diajarkan dan harus kita cari maknanya dalam pengalaman. Santo Paulus menjelaskan hubungan suami istri berdasarkan kepada teologi gereja. Dengan begitu, sebagaimana Kristus mencintai gereja sangat membelai berdua, bukan saja dengan memandikan dengan air pembaptisan, tetapi memandikan dengan darah pengorbanan kepada gereja. Maka
contoh dan yang menyelamatkan kita menganugerahkan diri kembali dengan pengorbanan darah yang dikajuskan. Jadi bapak-bapak kita harus berkorban, mama harus kalah. Tapi pada kesempatan lain, roh itu juga harus dibukakan. Mama, kalau bapak-bapak tidak taat dan tidak turut, lalu keluar. Kalau lalu ke bapak ini ada ke saya yang tidak lain karena dengan sejarah. Bapak-bapak bayangkan kalau mama lapor dengan orang-orang yang kuat datang pada dia sudah. Karena saya suruh berangkat dalam banyak minum terus. Jangan terlalu curi terus. Lalu saya bilang 5.000 untuk beli satu, dia bilang uang tidak ada. Tapi sore harinya satu jaket kanan, satu jaket kiri, ada kebun dan dia ibu dan Yesus. Bagaimana kita bisa mencapai kesempurnaan di dalam menjawab undangan Tuhan? Jawabannya ada dalam Injil Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Diceritakan bahwa Maria diundang ke pesta nikah. Yesus juga hadir di sana. Ada pengalaman manusia yang terjadi. Supaya mana habis. Di sana ada tapi di sini sudah mana. Kehabisan minuman yang menjadi hal yang membuat pesta sebagai ungkapan kegembiraan bisa berarti bahwa kegembiraan mereka akan berkurang. Kita kalau sopi sudah tidak ada, kita serahkan lagi. Kalau sopi sudah ada dan sudah kita biar angkat kaki untuk dari kampung Rangkong kita pasti. Walaupun kita bilang kita ke kanan, tetap kita pakai. Anggur habis. Kegembiraan pesta hanya bisa berubah. Keberanian menghadapi situasi politik juga bisa berubah. Tuhan dalam diri Maria mulai berusaha untuk mengembalikan situasi yang ada di Tuhan. Bunda Maria lihat langsung bagi bisik anaknya, bisiknya bukan langsung tidak boleh kalau tidak tahu buat pesta dan tindakan ini kalau boleh sudah habis. Ingat, tidak boleh menyediakan sesuatu yang seharusnya kita bisikan dan mungkin. Karena kadang-kadang mama-mama 2-3 hari masak tanpa masak, dia bisa teriak supaya ibu para saudara saudara tahu bahwa masak itu sudah tidak ada. Itu mama. Bapak-bapak juga bisa teriak. Bapak kecamatan dilihat tanpa belum ada. 2-3 kali dia bisa teriak dan bertunjuk untuk sikap Maria untuk membisikkan ke telinga Yesus anaknya yang pertama harus kita tidur dalam diri. Bisik saja tuh. Karena memang Santo Paulus juga sudah mengajarkan bahwa kalau ada sesuatu yang tidak beres, panggil saudara, omong. Masih kepada Bapak, panggil saksi. Saksi juga mereka masih panggil anggota komunitas. Jangan kita ke komunitas dulu, kalau mundur ke saksi dan terakhir dapat berbaik kita juga saksi.
Injil sudah memberikan kepada kita strategi kehidupan yang harus dipakai di dalam menyelesaikan semua hal yang ada kaitan dengan kita. Pertama, Yesus bilang, mau apakah kau ini daripadaku? Waktu sangat belum tiba. Tapi berilah percaya bahwa anaknya memiliki hati, memiliki perasaan, dan pasti akan membuat sesuatu. Jadi Jesse dan itu Bapak saksi walaupun mereka sibuk ujung dan mengenai pada mereka sibuk terlalu engkau tidak pernah berpikir kalau kau hidup sibuk. Masih lakukan persaudaraan dan tali yang mengikat kita sebagai satu. Langkah selanjutnya, di situ ada kubang kosong. Kubang kosong. Yesus menyuruh mereka para pelayan isi dengan air putih biasa. Dan jangan lupa, Maria setelah membisikkan persoalan penyelenggara pesta kepada Yesus, dia pulang dan dia bisik lagi kepada para pelayan, buatlah apa yang dia minta. Mama, kalau Bapak bilang mau kopi, jangan teriak dulu, jangan marah, kasih dia kopi sementara dia minum kalau ada dia. Apa? Tadi itu Mama sudah siapkan kopi dan dia ada sedikit emosi. Apa dulu sebenarnya Mama jangan rasanya kemarin masih suruh Mama buatkan kopi kan? Bisa? Ya. Jadi buatlah apa yang dia minta. Ketika para pelayan mengisi kubang-kubang kosong dengan yang biasa, ada pengajaran tentang ketaatan kepada Allah. Jadi kalau seandainya dia bilang, ini mau apa lagi, ini mau hari mana lagi, mana mungkin bisa terjadi. Karena kita sudah ada gerakan dari orang-orang itu tentang keadaan Yesus. Jadi ada satu pengajaran, kita harus yakin dengan perasaan. Jika kita tidak ragu dengan mereka, sudah mulai berkurang anak dari kita. Kubang kosong mengundang kita untuk selalu rendah hati. Selama kita tidak punya apa-apa, tidak diri kita memang harus keluarkan semua yang ada sehingga Tuhan isi dengan hal-hal yang baru. Maka hidup kita akan menjadi sangat berubah yang baik. Akhir cerita tentang perkawinan kita, setelah air itu dicedok di bawah ribuan pesta, dia satu kali teguh, dia tidak langsung menangis lebih kepala atau anggota kedua, tetapi dia marah. Kamu semuanya anggur yang ini di mana? Seharusnya anggur yang ini kita minum begitu. Ini juga bahasanya memiliki arti yang mendalam. Maksudnya bagaimana? Yang baik itu harus diberi lebih dulu. Jangan belum apa-apa sudah kritik sana kritik sini, semua itu saya tidak bisa. Puji dia dulu, hebat. Pemimpin pesta dia marah karena ternyata anggur yang mereka minum tadi itu adalah anggur yang tulus dengan hati. Seharusnya kasih anggur yang paling enak. Oleh karena itu, ikut kasih yang terbaik. Kasih yang terbaik kepada pasangan. Ada keluarga.
tidak memenuhi persyaratan anak saya ya kedua anak laki-laki itu orang tua perempuan itu orang tapi ada alasan dengan anak orang mati tapi saya tahu mereka tidak ada di orang dan mereka datang terlalu. Mari kita mencari dan berusaha menemukan persatuan dalam kedua bangsa dalam konteks perayaan perkawinan kedua anak kita, lalu kita membangun kehidupan kita menuju masa depan yang sesuai dengan Tuhan, masa depan yang merupakan perwujudan cita-cita mereka dua dan perwujudan cita-cita kita sebagai kedua bangsa dalam apa dan urus. Kita sampai pada bagian ikrar janji kudus pernikahan. Saya undang kedua mempelai bersama para saksi untuk berdiri. Kedua mempelai Nikolas dan Antonia bersama bapak-bapak saksi sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan. Saya persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap orang tua kalian untuk mohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali hari ini. Ntar di depan. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menghadap nama dan nama menyampaikan terima kasih atas segala pengorbanan dan kasih saya yang telah saya peroleh sejak lahir hingga kini. Hari ini, atas nama cinta, diiringi restu, perkenankan saya bersama pikiran hati saya untuk mengikrarkan janji saling setia sepanjang hidup, membesuk satu membakar bapak. Maafkanlah segala kesalahan saya yang terjadi bersama kita. Iringilah langkah hidup saya dengan doamu agar kami telah menghadapi setiap tantangan dalam sejarah hidup kami. Doa kami berdua, semoga Tuhan membalas segala jasa dan pengorbanan nama dan nama saya, juga sebuah penjasa kami berdua. Ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, sebagai orang tua, ini kami meletakkan tangan kami di atas anak-anak kami yang adalah buah cinta kasih yang Engkau percayakan kepada kami.
kami telah lakukan, membesarkan dan mendidik mereka, sehingga pada saatnya mereka dapat memimpin pasangan hidup mereka. Doa dan kini semoga oleh peletakan tangan kami berkali lagi berkat surgawi. Semoga mereka terkekang dalam cinta dan kesetiaan sampai akhir hidup mereka. Semoga mereka selalu jujur dan tulus hati satu sama lain. Karuniakanlah mereka umur yang panjang, rezeki yang layak, serta anak-anak yang dapat dibanggakan. Doa dan permohonan ini kami ajukan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Yang berbahagia, kalian telah datang ke tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikatkan diri dalam hidup perdamaian. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman ada juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi kita kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam kebagusan dan Dia yang perkaya, serta memperkuat kalian dengan syarat perkawinan. Semoga kalian saling percayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Kedua mempelai Nikolas dan Antonia yang berbahagia, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan ini, bersetiakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersetiakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang menganugerahkan anak kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Untuk mengibarkan perkawinan kudus ini, silakan kalian berhadapan satu sama lain dan berjabat tangan kanan untuk menyatakan kesepakatan di hadapan Allah dan gereja. Saya Nikolas Panek memilih engkau Antonia Epistoria. Saya Nikolas Panek memilih engkau Antonia Epistoria menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Antonia Epistoria memilih engkau Nikolas Panek sebagai suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama gereja Allah di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya
perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Marilah menunjukkan Subhanallah. saudara-saudari, ini emas, harganya mahal. Ibu, istrimu mana harganya? Istri, mana harganya? Jaga baik-baik, rawat baik-baik, untuk bisa mendapatkan hasil perhiasan emas. Prosesnya panjang dan ini bukan bentuknya. Kita tidak tahu sanggupnya yang mana. Hanya tukang emas yang tahu. Cinta kamu berdua pun hanya Tuhan yang tahu mulai di mana dan berakhir di mana. Oleh karena itu, cincin ini jangan hanya pakai di rumah, keluar jalan juga pakai. Semua orang tahu dia sudah ada pasangan. Kadang-kadang kita tanya pakai sudah terlalu sesak, padahal bukan. Dia mau menyamar, mau menyamar. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan hingga dalam menanam menurunkan anak itu saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan mengenal Kristus Tuhan kami. Nikolas, kenakan cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Antonia sekalian, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Antonia, kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Nikolas Manek, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mengikuti pemberkatan sarana rohani.
melanjutkan perjalanan hidup perkawinan baik dalam suka maupun duka. Gunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doakan selalu menyertai kalian. Terima kasih Bapa dan Mama. Saudara-saudari yang demikian, Jessica dan sudah sah menjadi semua. Kita beri tepuk tangan. Kita tidak perlu membuktikan dengan simak karena mereka sudah 10 kilometer. Kita semua bangkit berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, Tuhan telah berkenan menyempurnakan dan menguruskan cinta anak-anak kita, Nicholas Manek dan Antonia Desibria. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan istimewa yang telah mereka terima, kita serahkan kehidupan mereka di masa-masa mendatang kepada Tuhan melalui doa-doa permohonan. Yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, semoga Tuhan yang memberkati perkawinan kita melalui keluarga senantiasa dalam menjaga pasangan itu agar selalu setia dalam perkawinan mereka. Marilah kita mohon, semoga cinta mereka akan berubah menjadi sempurna. Semoga mereka akan saling mendukung dalam damai dan saling membantu. Setelah perjuangan kita mereka dapat menjadi saksi ini. Marilah kita mohon, semoga orang-orang yang bertemu dari hati-hati dalam kebenaran, dan semoga semua orang yang beriman dapat kekuatan dalam rahmat sosial. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga dalam sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang ada di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah
dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama Dan bersama rohmu. marilah kita kepada dan dengan ikatan damai yang telah diputuskan akan kesuburan yang murni dari pasangan-pasangan suci menambah jumlah anak-anak anak-anak salah oleh penyelenggaraan dan kasih karunia yang mulia Tuhan salah melakukan atau mengatur agar keturunan yang dilahirkan memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali dengan pengantaran Kristus Tuhan kita dengan pengantarannya bersama mereka dan semua orang
Biarlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cita kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Dominus, serta para imam dan semua perwakilan. Nyata ya Tuhan, agar kedua hambamu Nicholas Malek dan Antonia Destria yang hari ini Engkau perkenankan boleh menjalani tanggung saling setia di hadapan-Mu untuk selamanya. Semoga mereka senantiasa tinggal dalam kesetiaan dan nikmat-Mu, rahmat-Mu, mereka saling mencintai, hidup rukun dan damai. Inilah juga antara saudara saudara yang telah meninggal dan mati, dan atas semua orang yang telah berpulang dalam mati, dan terimalah mereka dalam cahaya dan kuasa. Kami mohon kasih yang dari semua kami untuk Tuhan dan kami bersama-sama Tuhan yang Tuhan dan terus sejalan. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa dan berdoa agar Tuhan berkenan melimpahkan anugerah karunia atas hamba-hambanya yang sudah meninggal dalam Kristus dan yang sudah diangkatnya menjadi suci, serta ribuannya yang berjuang di dalam kasih. Para imam akan membuka pembahasan dari ayat dan Bapak Francis secara kami untuk berdiri dengan mereka dan juga mengembangkan tanah. Ya Allah, yang kuasa Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari keadaan. Engkau mengatur sempurna semesta dan menciptakan manusia untuk Tuhan. Engkau menciptakan menjadi laki-laki, seorang perempuan, pakai penolong yang tak terpisahkan. Mereka berpengaruh dua melainkan satu lagi. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah meneruskan ikatan Engkau menjadi misteri yang begitu. Sudah ada benar perkawinan, Engkau mempertahankan sakramen dengan Kristus dengan gereja. Ya Allah, dalam Engkau berperluan bersama dengan laki-laki dan komunitas lisan yang pertama yang dikeluarkan yang berakhir dengan berkat dan tidak bisa dijalankan apapun, tidak boleh pada dosa-dosa, tidak pula boleh berbuat hebat. Karena dari mereka hamba-hamba-Mu yang setelah menjadi persekutuan perkawinan, mereka telah mengharapkan berkat dan perlindungan. Berikanlah anugerah Kudus di atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan dalam hati mereka. Mudah-mudahan hamba-Mu yang mulia Kristus memperoleh perbuatan ini dan rahmat kita kembali. Semoga yang mengizinkan hidup perempuan kudus yang diikuti di dalam kitab suci. Semoga hati selanjutnya Nicholas
akhirnya semoga mereka mencapai tujuan dan masuk dalam kehidupan yang tulus di dalam kerajaan surga dengan penyertaan Kristus Tuhan kami. dan bersama rohmu. Dan kita memberi salam kami sama-sama. Nicholas.
Ya Tuhan, kami telah menetapkan pada meja-meja kami mohon seluruh mereka yang telah bersatukan dengan saya dari perkawinan senantiasa berkaum pada dan mengagungkan namamu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita mengikuti upacara penyerahan keluarga baru ini oleh suami istri baru di depan patung Bunda Maria, Bunda segala bangsa, Bunda keluarga dan Bunda bangsa. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia, dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami mohon juga doa Kristus, Bunda kami. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tak suci dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Dan Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kasih dulu.
selamat pagi semua. Yang kami kasihi KPDT bersama para imam, diakon dan perhatian, suster yang berbahagia kembali kami Jesse dan Kun bersama korban saksi, kedua orang tua maupun keluarga yang hadir, anggota KOR yang sama saya kasih. Izinkanlah saya mewakili keluarga untuk menyampaikan kesempatan pada kesempatan yang berbahagia ini untuk sekalian. Yang pertama, selamat kembali kedua anak kami, Jesse dan Kun, telah membantu keluarga selama 7 tahun, bahkan sudah ada 2 buah hati. Dan sebagai orang beriman, mereka juga mengimpikan supaya hubungan mereka itu pada suatu saat dikukuhkan, dikuduskan, dan disakralkan. Dan ini kedua anak kami hari ini mencapai puncaknya. Oleh karena itu, bersama keluarga, aku kami menyampaikan terima kasih yang pertama kepada Pak RT bersama para imam yang telah memimpin pelayanan pernikahan ini dan kedua kami dengan kesiapan rohani yang sangat menyegarkan, penuh keakraban, Aisyah Alati, Pak RT pun kebapaannya menyapa, bertemu dengan kedua anak bersama saksi untuk berkeluarga. Terima kasih banyak sekali lagi PDT bersama keluarga dengan bertanya yang sangat menyegarkan. Kita temukan untuk PDT bersama keluarga dan praktek. Terima kasih. Terima kasih yang kedua kami sampaikan kepada anggota KOR yang akan secara khusus dari program madrasah. Kita kembali sangat mendukung dengan kita dalam pelayanan Kristen. Terima kasih banyak untuk semua yang pemain organ, semua sudah. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan yang kedua itu untuk dekorasi yang ruangan ini untuk semangat. Terima kasih banyak untuk semua. Dan juga kehadiran semua yang ada keluarga besar terkait dengan walaupun tidak sampai harapan bahwa partai juga supaya selalu ini mengikut saya dan menjaga bisa seperti ini. Juga hal saja itu pasti tadi yang sama juga, tetapi bahwa kita himbau semua mendukung Jesse dan Kun pada kesempatan yang berbahagia ini, sehingga mereka yang khusus untuk perayaan sakral ini apa yang dipesankan oleh Allah tidak boleh dicurigai oleh manusia. Itu pesan untuk Jesse dan Kun pada kesempatan ini. Bahkan untuk semua yang hadir pada kesempatan ini, jangan lupa pesan perayaan Jesse pada hari bahagianya Jesse dan Kun. Dan yang berikut, atas nama keluarga kami meminta sebab sebagai jaminan depan ada resepsi pernikahan kedua anak kami Jesse dan Kun pada malam sore. Oleh karena itu, hari ini secara khusus pakai dengan para imam yang berkompeten tidak pada kesempatan kami mempunyai hormat untuk menghadiri resepsi kedua anak kami atas nama keluarga, para saksi dan pengantin anak termasuk anggota KOR dan
Terima kasih atas waktu bersama. Selamat siang dan selamat berbahagia untuk istri dan Bapak Saksi, kedua orang tua maupun keluarga, para sahabat yang berada. Terima kasih dan selamat siang. Untuk Yesi dan Pun, selamat berbahagia. Bapak Mama Saksi, selamat berbahagia. Bapak Mama yang melahirkan dan membesarkan, selamat juga berbahagia dalam hari bahagia anak-anak ini. Teman-teman imam yang kami sudah terima kasih atas seluruh keluarga hari dan cahaya dalam perayaan ini. Kita berdiri mohon berkat. Supaya doa ini senantiasa hingga hari dan dalam rumah kami. Semoga kalian diberkati dan keturunan oleh pengikut daripada sahabat dan senang dan ingin kami damai sejahtera dengan semua keluarga. Semoga kalian menjadi saksi kasihan dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkesulitan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh kasih dalam keriaman malam yang berkah. Semoga segala sekalian yang lain kasih diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Mama yang melahirkan. 1, 2, 3. Dituliskan setelah ini yang terlambat dan yang tidak terlambat. 1, 2, 3. Marius Loko saya tidak lihat. 1,